Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa beribadah pada bulan suci Ramadan ini. Selawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih pada bulan Ramadan ini. Dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Dengan demikian, orang yang berpuasa akan merasakan rasa haus dan lapar sebagaimana dirasakan oleh mereka-mereka orang yang miskin. Tidak hanya itu saja, Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan sesuatu apapun, melainkan di balik itu ada sebuah hikmah, baik yang kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Salah satunya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Yuqalu aina shaimun? Fa idza dakhalu ugliqa falam yadkhulu minhu ahadun." Yang artinya, sesungguhnya di surga terdapat sebuah pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, yang mana ketika orang-orang berpuasa telah memasuki pintu tersebut, maka pintu itu akan ditutup dan tidak ada seorang pun yang akan memasuki melewati pintu tersebut. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan, telah menjelaskan kedudukan orang-orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan sebuah penghormatan dari Sang Pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang berpuasa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan langsung membalas pahalanya orang yang berpuasa. Sebagaimana dalam hadis, kullu amali ibnu adam lahu ila saumah fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya, sesungguhnya semua perbuatan amal keturunan Nabi Adam terhadapnya ila saumah, kecuali saum, fa innahu li, karena sesungguhnya dia untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas pahala tersebut. Yang kedua, dijauhkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'dallahu bidzalikal yawmi wajhahu anin nari sab'ina kharifan." Yang artinya, tidak seorang pun dari hambaku yang berpuasa di jalanku, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan yang keempat, bagi orang yang berpuasa mempunyai dua kegembiraan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun idza laqiya rabbah." Yang artinya, bagi orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan yang sangat besar. Yang pertama, kegembiraan ketika ia berbuka puasa. Dan yang kedua, kegembiraan ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersumpah bahwasanya baunya mulut orang berpuasa lebih harum daripada minyak misik. Qala Rasulullah SAW, "Waladzi nafsu Muhammadin biyadih, la khulufu afami shaimi atyabu indallahi min rihil misik."
Demi zat yang jiwa Muhammad berada di genggamannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak misik atau kasturi. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan yang sangat banyak kepada kita semua. Agak sangat rugi, maka sangat disayangkan apabila kita menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Sangat disayangkan apabila kita menyamakan bulan Ramadan ini dengan bulan-bulan yang lainnya. Yang mana pada bulan Ramadan ini amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga orang-orang yang belum melaksanakan puasa diberikan taufik dan hidayah sehingga mereka mau melaksanakan kewajiban mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.